Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Sandi Purnama Alam, NIM 41421120001 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Hari ini saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Wahana Transformasi Ilmu Pengetahuan di Era Globalisasi. Ya, bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa umum atau bahasa resmi yang kita gunakan seharusnya untuk berbicara, listening, speak, eh, berbicara kepada tetangga, kepada teman, ataupun kepada masyarakat negara kita, atau mungkin bahkan kita juga dapat berbicara dengan warga asing dengan bahasa Indonesia yang kita miliki. Bahasa Indonesia secara umum merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa kita, serta memiliki peran penting di dalam dunia pendidikan kita saat ini. Karena Indonesia sendiri merupakan negara yang cukup besar, luas, dan bahkan memiliki beribu-ribu suku, beribu-ribu bahasa, bahkan dengan adanya satu pulau saja, atau bahkan satu desa saja, kita memiliki beragam bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia ini. Oleh sebab itu, kita memerlukan bahasa, salah satu bahasa yang dapat menjadi acuan, menjadi bahasa utama yang dapat kita pakai dalam berbicara lisan untuk sehari-hari. Eh, Bahasa Indonesia sendiri secara umum perkembangannya terjadi dari zaman zaman kerajaan yang kita ketahui dulu pernah pelajari sejak kecil. Bahkan bahasa Indonesia ini kita belajar dari dini, dari sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan jenjang kuliah. Saat ini masih kita perlu lagi mengolah lagi bahasa Indonesia itu sendiri. Eh, Bahasa Indonesia sendiri memiliki pembelajaran dalam perkembangannya yang cukup panjang sampai zaman globalisasi saat ini. Nah, dalam dalam makalah saya ini terdapat 4 poin yang saya dapatkan, yang saya coba ingin terangkan atau jelaskan, bahwasannya ada 4 poin penting yang saya ingin coba eh, selesaikan, atau saya coba kulik, saya coba analisis sedikit tentang bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu. 4 poin ini saya dapat dari 4 rumusan masalah yang saya buat sebagai mahasiswa. Yang pertama yaitu apa yang dapat kita lakukan setelah memperoleh keempat keterampilan berbahasa di era globalisasi saat ini. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita menyikapi istilah asing yang terkadang dimasukkan dalam berbahasa kita sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana cara kita meningkatkan eh, fungsi dari bahasa Indonesia menjadi bahasa yang cukup luas, menjadi bahasa internasional, bahasa yang bermartabat lagi. Eh, yang keempat, yaitu bagaimana proses perkembangan bahasa Indonesia ini dari zaman penjajahan, zaman kolonial, kemerdekaan, hingga era globalisasi saat ini. Nah, saya mendapat 4 poin yang saya dapatkan untuk dari rumusan 4 masalah yang saya bicarakan tadi. Yang pertama, keterampilan berbahasa Indonesia. Hakikat keterampilan berbahasa Indonesia sendiri ada berkomunikasi. Komunikasi. Ya, untuk komunikasi itu sendiri ada 2 proses, yaitu yang pertama ada proses encoding atau proses menyampaikan pesan dalam bentuk eh, lambang atau eh, lambang kayak seperti
Indonesia memiliki lambang Garuda. Nah, dalam lambang Garuda itu sendiri terdapat 5 poin. Nah, dari 5 poin itu kan ada 5 lambang yang dapat didefinisikan sebagai 5 sila itu. Terus yang kedua ada proses decoding, proses penafsiran dari lambang ke dalam pesan, dan proses penafsiran itu sendiri ke dalam bahasa proses pengubahan suatu kode menjadi makna. Contohnya lambang atau bunyi tulisan itu terus decoding atau dijadikan sebuah kode seperti untuk mempersingkat pesan itu, yaitu dari hakikat keterampilan berbahasa Indonesia yang terus manfaat keterampilan berbahasa itu. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi kita dalam berkomunikasi kepada audiens, pada pendengar kita, dalam komunikasi pada masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki seseorang itu. Misalnya, profesi sebagai guru, manajer, jaksa, hakim, pengacara, wartawan, dan lain sebagainya. Aspek keterampilan berbahasa sendiri ada 4 poin. Ada keterampilan menyimak, listening skill atau listening skill bahasa Inggrisnya, keterampilan berbicara, speaking skills, keterampilan membaca, reading skill, dan keterampilan menulis writing skills. Dari 4 keterampilan berbahasa itu kita dapat melakukan, mungkin sudah dapat menguasai dalam berbahasa lebih baku, bahkan bahasa kita menjadi lebih tertata, lebih pointis, dan dapat dimengerti oleh audiens atau masyarakat yang sebagai pendengar. Oke, kita masuk ke hasil pembahasan keterampilan berbahasa. Hasil dari 4 aspek tadi yang kita dapat kuasai dan berbahasa tadi, kita dapat meningkatkan keterampilan belajar dan membaca. Terus yang kedua, meningkatkan kolaborasi dengan dan bersosialisasi kepada audiens, teman, atau bahkan kerabat-kerabat kita jadi lebih baik. Terus ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan lebih kreatif lagi dalam berbahasanya. Oke, masuk ke poin 2 ya. Poin 2 itu dari kita dapatkan untuk menjawab perumusan masalah kedua kita, yaitu bagaimana cara kita menyikapi istilah asing yang terkadang dimasukkan dalam berbahasa kita sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu kepedulian pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa yang disuluhkan oleh pembicara dari pusat bahasa tidak pedulikan oleh pemerintah negeri kita. Oleh karena itu, terdapat kontroversi antara norma bahasa yang dikomandangkan oleh pusat bahasa dengan kenyataan di lapangan. Kiranya sifat eksklusif dalam penggunaan bahasa Indonesia sebaiknya dipertimbangkan kembali. Kepedulian pemerintah bukan saja memudahkan mendapatkan fasilitas, melainkan juga kepedulian dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Yang kedua, kesadaran diri kita sebagai pengguna atau dalam menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar. Dan ada pepatah lama yang mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa jati diri kita. Maka untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa nasional kita. Poin ketiga dari rumusan masalah, bagaimana cara kita meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, menjadi lebih besar lagi. Bahasa Indonesia kita menjadi lebih tinggi lagi di tingkat nasional. Jadi bahasa Indonesia dapat diakui oleh bangsa lain sebagai bangsa yang dapat digunakan, dan bahasa kita itu cukup lebih banyak kosakata atau dapat gampang dimengerti oleh bangsa lain. Oleh sebab itu kita pemerintah mencoba meningkatkan bahasa Indonesia ini menjadi ke jenjang lebih tinggi lagi. Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia secara sistematis dan berkelanjutan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1. Dalam peraturan undang-undangan memang tidak dijelaskan definisi bahasa internasional, sehingga perlu
tengok referensi lain yang menguraikan hal itu. Dan bahasa internasional itu memiliki 3 faktor atau 3 indikator sebagai penentu bahasa itu dapat dikatakan menjadi bahasa internasional. Yang pertama yaitu sejarah panjang penggunaan dalam beragam tulisnya. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri dari zaman kerajaan sudah ada, yaitu dari bahasa Melayu awalnya. Nah, bahasa Indonesia ini ditemukan pada artefak-artefak atau batu tulis pertama kali di zaman kerajaan terdapat di Palembang seperti ini. Dari situ sejarah panjang dimulai bahasa Indonesia. Terus indikator yang kedua yaitu statusnya sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi di berbagai negara. Nah, bahasa Indonesia sendiri sudah ada beberapa negara lain yang mengakuinya atau bahasa negara lain mencoba mempelajari dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa second atau bahasa cadangan yang mereka gunakan ketika konferensi ataupun pertemuan-pertemuan di negara tersebut. Terus indikator ketiga yaitu penggunaan sebagai sarana bisnis, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga diplomasi. Next, perkembangan bahasa Indonesia dari zaman penjajahan hingga sekarang. Ini poin yang keempat itu dari rumusan masalah bagaimana proses perkembangan bahasa Indonesia dari zaman penjajahan, zaman kolonial, zaman kemerdekaan, dan zaman era globalisasi sekarang. Mungkin sejarah asal-usul bahasa Indonesia sendiri itu tadi dari bahasa Melayu, Riau yang sejarahnya dari kerajaan-kerajaan, mungkin bahasa Melayu sudah dimulai dari pada masa kerajaan yang dulu sekali bahkan yang nah bahasa ini terdapat pada batu tulis atau prasasti yang ditulis pada tahun 682 Masehi. Yaitu yang pada awalnya menggunakan aksara Pahlawan dan bahasa Melayu kuno. Terus perkembangan bahasa Indonesia hingga akhirnya bahasa Indonesia saat ini sedang berkembang, terus berkembang, ditandai dengan banyaknya kosakata baru dan istilah-istilah yang dalam percakapan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjurung. Nah, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, ada bahasa Indonesia yang dipakai juga dalam tingkat internasional tadi. Mungkin bangsa lain atau negara-negara lain menggunakan bahasa kita juga sebagai bahasa cadangan atau secondary. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak. Nah, dari saya itu saja presentasi kepala saya tentang bahasa Indonesia sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan di era globalisasi saat ini. Ya, kesimpulan yang dapat saya eh, coba ambil itu melalui pendidikan literasi bahasa Indonesia yang berorientasi pada keterampilan komunikasi, kita membekali generasi kita mendatang dengan alat yang diperlukan untuk sukses dalam berbagai bidang kehidupan ke depannya. Maka dari itu, investasi dalam pendidikan literasi bahasa Indonesia adalah investasi dalam masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan pada semua hal ini harus dijalankan, baik persebaran di luar negeri maupun penguatan bahasa di seluruh wilayah Indonesia ini. Berjaya di bumi pertiwi, bermartabat di negara sahabat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.